Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ekang kuitan tretan benca kanca sedejuna. Beda istilah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalaki asmaepon kaula Erika Susanti dari Probolinggo, mahasiswi Stikes Majapahit Mojokerto, jurusan S1 Kebidanan. Nah, Eka Dinto, kelompok kaula jelasakina tentang sistem saraf. Kaula Dibi kebagian jelasaki tentang hubungan sistem saraf dengan sistem reproduksi. Nah, mompong kita berkelanjutan ke pembahasan, kaula Eka Dinto angenalakina sekapina nama anggota dari kelompok kaula. Sing nomor sito Kak Dinto, mereka dari Maluku. Yuk kenalen. Hai teman-teman, perkenalkan nama Beta Fania Suliani Somole, Beta dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Majapahit Mojokerto. Di sini nantinya Beta akan menjelaskan materi tentang fisiologis refleks atau refleks kompleks. Oh iya teman-teman, perkenalkan nih Beta Pungtamang dari Bangil. Hai guys, perkenalkan nama saya Sisi Trisia. Saya berasal dari Bangil, mahasiswi Stikes Majapahit Mojokerto, jurusan S1 Kebidanan. Nah, di sini saya kebagian menjelaskan sistem saraf pusat. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kalian perlu tahu siapa saja anggota kelompok berikutnya. Berasal dari Lamongan, yuk kenalin. Hei kanca-kancaku, piye kabare iki? Podo sehat kabeh to? Alhamdulillah nek podo sehat kabeh. Aku nang kene ape ngenalo jenengku cah. Jenengku Yuli Dewayanti. Aku prodi S1 Kebidanan semester 2. Aku sekolah nang Stikes Majapahit Mojokerto. Aku saka Lamongan Selatan. Aku nang kene bagian jelasno tentang sistem syaraf tepi. Sadurunge aku jelasno, aku kate ngenalno koncoku sing saka Mojosari. Langsung ae ya kenalan. Halo Rek, kenal jenengku Yusfia Silvi, teko Stikes Majapahit Mojokerto. Nang kene aku njelasno tentang gerak refleks sederhana. Daripada suwi-suwi basa-basi ini, mending didelok yuk videone. Happy watching. Hai teman-teman, kali ini sistem saraf akan dipresentasikan oleh mahasiswa S1 Kebidanan Stikes Majapahit Mojokerto. Anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat. Pengenalan sistem saraf berfungsi untuk menyelaras dan mengawal sistem-sistem tubuh. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat, komponen saraf pusat: 1. Otak brain, 2. Saraf tunjang spinal cord. Otak berfungsi sebagai tempat untuk menafsirkan maklumat. Terbagi menjadi 3. 1. Cerebrum, 2. Cerebellum, 3. Medulla oblongata. Cerebrum berfungsi sebagai tempat kawalan saraf atau impuls dan tafsir impuls. 2. Pusat intelek, ingatan dan kewarasan. 3. Pusat kawalan pergerakan. 4. Pusat kawalan deria, sentuhan, penglihatan, bau, pendengar. 5. Mengawal tindakan terkawal. Cerebellum berfungsi sebagai tempat menyalar pergerakan badan, mengawal keseimbangan badan. Medulla oblongata. Medulla oblongata adalah penyambungan saraf tunjangan ke otak. Hanya berfungsi mengawal tindakan luar kawalan, kadar denyutan, kadar respirasi atau pernafasan, kadar peritasis atau pergerakan salur esofagus, pengembangan dan pengecutan salur darah, bersih, batuk, muntah.
Hipotalamus. Hipotalamus berfungsi mengawal suhu badan, keseimbangan air dalam badan, tekanan darah dan emosi, penguraian karbohidrat dan lemak atau lipid. Talamus berfungsi pusat integrasi maklumat, terlibat dalam persepsi kesakitan dan keseronokan, menerima maklumat daripada cerebrum dan bagian otak lain yang mengawal emosi. Saraf tunjang bermula dari medula oblongata hingga ke ujung ruangan tulang belakang. Saraf tunjang bukan sebagian tulang vertebrata. Bagian dalam saraf tunjang terdiri daripada jirim kelabu atau badan sel. Bagian luar saraf tunjang terdiri daripada jirim putih atau gantian saraf. Di sepanjang saraf tunjang terdapat 31 pasang saraf spina. Saraf spina terbagi menjadi dua, akar dorsal, akar ventral. Fungsi saraf tunjang menghubungkan otak ke seluruh badan, pusat tindakan pantulan. Neuron. Sistem saraf terdiri daripada berjuta-juta sel saraf yang dikenali sebagai neuron. Maklumat atau utusan dibawa oleh neuron dalam bentuk impuls. Impuls saraf merupakan isyarat bioelektrik yang bergerak dengan pantas. Setiap neuron mengandung badan sel. Badan sel mengandungi satu nukleus dengan sitoplasma. Unjuran sitoplasma disebut dendrit. Dendrit berfungsi menerima impuls dari neuron dan menghantar ke badan sel. Salah satu di ujung badan sel terdapat satu sitoplasma yang panjang dan dikenali sebagai akson. Akson berfungsi membawa keluar impuls dari badan sel ke neuron lain atau ke efektor. Neuron diselimuti lapisan lemak yang dikenal sebagai salut myelin. Salut myelin berfungsi sebagai mempercepatkan penghantaran impuls, melindungi neuron daripada kecederaan, sebagai penebat kepada impuls elektrik. Jenis-jenis neuron. Neuron eferen atau daria, neuron eferen atau motor, interneuron atau perantaran. Neuron eferen membawa impuls dari organ daria ke sistem saraf pusat. Dendrit menerima impuls dari sel reseptor dan menghantarnya ke arah badan sel. Impuls A dialirkan dari badan sel melalui akson neuron ke berikutnya. Interneuron, gantian neuron yang terdapat dalam sistem saraf pusat, sebagai penghubung neuron eferen dengan neuron eferen. Neuron eferen, gantian neuron yang terdapat di luar sistem saraf pusat, menerima impuls dari interneuron, membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Fungsi daria umum. 1. Kulit fungsi. Melindungi kulit daripada kecederaan dari sinaran ultra ungu, mencegah kehilangan air, mencegah kemasukan mikroorganisme, mengawal suhu badan, organ perkumuan, penghasil vitamin D. 2. Hidung sebagai organ daria bau. 3. Lidah, fungsi organ daria rasa. 4. Telinga, fungsi pendengaran, keseimbangan badan. 5. Mata, bagian konjuktiva, fungsi melindungi kornea. Kornea, fungsi memfokuskan cahaya di atas retina. Lapisan sklera, fungsi melindungi dan mengekalkan bentuk mata. Lapisan koroid, fungsi membekalkan oksigen dan makanan, menyerapkan cahaya yang mengurangi pantulan cahaya. Nah, fungsi mengesan rangsangan cahaya yang menghantar impuls ke otak. Anak mata, fungsi mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris, fungsi mengawal cahaya yang masuk dengan mengawal zais anak mata. Jelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf di luar sistem saraf pusat yang membawa pesan dari dan menuju sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi oleh tulang sehingga rentan terhadap trauma.
Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonomik. Saraf-saraf tersebut mengandung saraf aferen dan eferen. Pada umumnya, serabut eferen terlibat dalam fungsi motorik, seperti kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Sedangkan serabut eferen biasanya menghantarkan rangsang sensorik dari kulit, serabut lendir, dan struktur yang lebih dalam. Kita menuju anatomi sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu struktur serabut saraf tepi. Neuron merupakan unit fungsional dasar susunan saraf. Neuron terdiri dari badan sel saraf dan prosesus-prosesusnya. Badan sel saraf merupakan pusat metabolisme dari suatu neuron. Badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. Nukleus terletak di sentral, berbentuk bulat dan besar. Di dalam sitoplasma terdapat retikulum endoplasma serta mengandung organel seperti substansi Nils, aparatus Golgi, mitokondria, mikrofilamen, dan mikrotubulus lisosom. Proses sel neuron terbagi menjadi dendrit dan sebuah akson. Akson merupakan prosesus badan sel yang paling panjang, menghantarkan impuls dari segmen awal ke terminal sinaps. Neuron mempunyai banyak dendrit yang menghantarkan impuls saraf ke arah badan sel saraf. Neuron memiliki kemampuan metabolisme yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat menyimpan zat-zat makanan dan oksigen. Sel-sel pendukung yang sangat penting antara lain adalah sel satelit dan sel sekawan. Sel sekawan pada susunan saraf tepi bersifat seperti oligodendrolgia pada SSP. Sebagian besar akson pada susunan saraf tepi dilapisi mielin dan membentuk segmen-segmen seperti di SSP. Tiap sel sekawan hanya melapisi satu segmen, berbeda dengan oligodendrolgia yang mengembangkan beberapa tangan ke tiap segmen dan juga membentuk sel baru. Jenis-jenis neuron diklasifikasi berdasarkan morfologi neuron yang ditentukan oleh jumlah, panjang, dan bentuk percabangan neuritnya, antara lain neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Pada sistem saraf tepi, neuron sensori berbentuk unipolar dan neuron motorik berbentuk multipolar. Komponen sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi terdiri dari susunan saraf motorik dan saraf sensorik. Susunan saraf ini dimulai dari neuron motorik dan neuron sensorik menuju ke neuromuskular, junction, dan otot. Terdapat 31 pasang neurus spinalis yang meninggalkan medulla spinalis dan berjalan melalui foramina intervertebralis di kolumna vertebralis. Masing-masing berhubungan dengan medulla spinalis melalui dua radiks, yaitu radiks anterior dan radiks posterior. Radiks anterior terdiri dari bekas serabut saraf yang membawa impuls saraf dari SSP atau serabut efferin. Radiks posterior terdiri dari berkas serabut saraf yang membawa impuls menuju SSP atau serabut efferin. Badan sel tersebut saraf ini terletak dalam pembesaran radiks posterior yang disebut ganglion spinalis. Serat yang membentuk saraf tepi berasal dari berbagai radiks. Akibatnya, hilang sensorik yang disebabkan oleh kerusakan saraf tepi memperhatikan pola yang sangat berbeda dengan yang disebabkan oleh kerusakan radiks spinalis. Jika saraf tepi rusak, daerah hipotesia umumnya lebih besar daripada daerah hipalgesia. Yang mungkin sulit adalah membedakan gangguan sensorik yang disebabkan oleh cedera radikular C8 dari gangguan sensorik yang disebabkan oleh kerusakan saraf ulnaris dan gangguan sensorik cedera radikular L5-S1 dengan gangguan sensorik yang disebabkan oleh kerusakan saraf peronelis, karena daerah yang terlibat hampir sama. Susunan saraf tepi motorik. Susunan saraf tepi motorik dimulai dari motor neuron di kornu anterior medulla spinalis. Neuron-neuron yang menyalurkan impuls motorik dari medulla spinalis ke sel otot skeletal dinamakan lower motor neuron atau LMN. LMN dibedakan menjadi alpha motor neuron atau berukuran besar, menyalurkan aksonnya yang tebal ke serabut otot ekstrafusal
dan gamma motor neuron atau berukuran kecil, aksonnya halus dan mensyarafi otot intrafusal. Setiap motor neuron menyalurkan hanya satu akson yang ujungnya bercabang-cabang, sehingga setiap akson dapat berhubungan dengan sejumlah serabut otot. Akson menghubungi sel serabut otot melalui sinaps. Bagian otot yang bersinap itu dikenal sebagai motor end plate, yang merupakan penghubung antar neuron dan otot. Setiap serabut otot memiliki satu motor end plate. Ujung-ujung terminal dari akson mengandung mitokondria dan gelembung sinaptik yang mengandung asetilkolin. Saraf yang berasal dari L5 sampai S3 membentuk plexus sacralis dan plexus brachialis, membentuk 3 berkas yaitu fasciculus lateralis, posterior dan medialis sesuai dengan topografinya terhadap A. axillaris. Fasciculus posterior merupakan induk N radialis. Fasciculus medialis menjadi pangkal N ulnaris. Sedangkan N medianus disusun oleh serabut dari fasciculus lateralis dan medialis. 6 saraf terpenting keluar dari plexus brachialis yaitu thoracalis longus, N axillaris, N radialis, N musculocutaneus, N medianus, dan N ulnaris. Plexus lumbosacralis lebih sederhana daripada plexus brachialis. Plexus lumbosacralis terdiri dari plexus lumbalis dan plexus sacralis. Plexus lumbalis disusun oleh cabang anterior saraf spinal L1, 2, 3 dan sebagian L4. Saraf tepi yang terinduk pada plexus lumbalis adalah N cutaneus, femoralis lateralis, N femoralis, N genitofemoralis, dan N obturatorius. Nah, sekarang fisiologi saraf tepi. Neuron menghasilkan dan menghantarkan potensial aksi ke neuron lain melalui sinaps. Bentuk yang paling umum adalah sinaps yang terjadi antara akson sebuah neuron dengan dendrit atau badan sel neuron kedua. Ketika akson mendekati sinaps, maka dapat terjadi pelebaran terminal atau boson terminal, peluasan serial yang membentuk hubungan sinaps. Pada keadaan istirahat dan tidak dirangsang, sebuah serabut saraf berada terpolarisasi dengan perbedaan potensial sekitar kurang lebih 80 MV dengan bagian dalam lebih negatif daripada bagian luar. Neuron transmitter yang digunakan untuk melanjutkan impuls ke otot skeletal adalah asetilkolin. Asetilkolin dibentuk dalam mitokondria dari persenyawaan kolin dan asetil CoA dengan bantuan asetilkolin transferase. Asetilkolin disimpan dalam vesikel sinaptik pada ujung-ujung saraf. Setiap serabut saraf bermielin alfa besar yang masuk ke otot rangka bercabang-cabang dan selanjutnya berakhir pada sambungan neuromuskular atau motor end plate. Impuls saraf mencapai membran prasinaps motor end plate, membuka kanal-kanal voltaic gate calcium atau Ca yang memungkinkan ion Ca masuk ke dalam akson. Keadaan ini menstimulasi penggabungan beberapa vesikel sinaptik yang menyebabkan pelepasan asetilkolin ke celah sinaps. Gerak refleks merupakan adanya suatu gerakan spontan dari setiap bagian tubuh atau telah menerima stimulasi. Ini akan terjadi segera dan tanpa sadar. Gerak refleks pada manusia sebenarnya berperan sebagai mekanisme pelindung tubuh untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Ada beberapa jenis
gerak refleks di tubuh dan masing-masingnya membutuhkan jalur rangsang yang berbeda. Nah, apa kalian pernah tidak sengaja memegang panci panas atau ada air yang turun ke mata saat keramas? Hanya dalam waktu sepersekian detik setelahnya, kalian pasti akan mengangkat tangan kalian dari panci maupun berkedip agar air tidak masuk ke mata. Itu adalah contoh dari gerak refleks manusia. Ada banyak jenis gerak refleks di tubuh kita. Jenis-jenis gerak refleks. Yang pertama yaitu monosimpatik, yang kedua yaitu polisinaptik. Yang pertama yaitu monosimpatik atau gerak refleks sederhana. Disebut monosimpatik sebab informasi rangsang yang masuk ke neuron sensori hanya melewati satu sinaptik. Untuk bisa langsung sampai ke neuron motorik yang kemudian diteruskan ke otot. Sebab terjadinya monosimpatik yang pertama yaitu muncul karena otot tegang secara tiba-tiba sehingga mengaktifkan musculus spindle. Yang kedua yaitu bila otot tegang secara perlahan dan terencana, maka tidak akan muncul refleks monosimpatik. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, perlu diketahui apa itu musculus spindle. Musculus spindle merupakan reseptor yang menempel pada otot lurik. Massa spindle atau reseptor renggangan, nama lainnya adalah strap reseptor atau reseptor renggangan. Ini merupakan serabut otot rangka khusus yang dilingkupi oleh kapsul fibrosa, sepertiga tengahnya itu menggembung. Dan pada bagian inilah terdapat sekelompok akson sensorik 1A yang melingkupi serabut otot. Gumparan dan akson ini dapat mendeteksi perubahan panjang otot saat otot itu renggang. Gerak refleks pada manusia terjadi secara otomatis saat menyentuh panci yang panas tanpa perlu berpikir terlebih dahulu untuk mengangkat tangan. Gerakan tersebut terjadi secara spontan. Bahkan, gerakan ini tidak hanya terjadi di bagian luar tubuh, namun juga di organ-organ dalam. Itu adalah contoh dari gerak refleks manusia. Mekanisme gerak refleks di tubuh sendiri itu sangat sederhana. Gerak refleks di tubuh sebenarnya terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh kita. Suhu panas atau tes-tesan air yang masuk ke mata adalah contoh stimuli. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu, neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Secara biologis, gerak refleks yang terjadi di tubuh manusia berkaitan erat dengan bagian-bagian neuron. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh. Bagian-bagian tersebut merupakan dendrit, akson, dan ujung saraf. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang bertugas untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju keluar dari tulang belakang yang merupakan tempat sistem saraf pusat perifer manusia. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lain bernama interneuron atau motor neuron. Terakhir, informasi tersebut akan disampaikan ke otot sehingga otot dapat bergerak untuk menghindari potensi kerusakan jaringan. 2. Polisinaptik. Refleks polisinaptik atau refleks kompleks merupakan neuron yang melompat lebih dari 1 kali. Sebab dari neuron sensorik, pesan tidak langsung menuju ke neuron motorik, tapi harus melalui interneuron maupun neuron-neuron lainnya terlebih dahulu. Bisa disebut juga refleks protektif dan lari. Refleks polisinaptik yaitu refleks withdrawal atau refleks menjauh,
menjauh dari stimulus yang berbahaya. Disebut refleks polisinaptik karena antara neuron sensorik maupun neuron motoris ada interneuron yang memfasilitasi komunikasi antar neuron tersebut. Jadi sinapsnya lebih dari satu. Terlihat bahwa ketika berjalan misalnya tanpa alas kaki, maka bisa saja kita akan menginjak benda tajam, misalnya adalah paku. Instruksi atau luka yang terdapat pada kulit itu akan diterima oleh reseptor. Kemudian sensasi yang dirasakan tersebut akan dibawa oleh neuron sensorik. Lalu kemudian akan melewati bagian radiks dorsal atau radiks yang posterior dan masuk ke kornu posterior dari korda spinalis. Nah, yang berwarna putih di tengah ini adalah substansia grisea. Dan yang berwarna kuning kecoklatan ini substansia alba. Lalu, kemudian akson tadi akan bersinap dengan suatu badan sel neuron. Kemudian, jarasnya ada yang diteruskan melalui neuron motorik keluar dari kornu anterior, dari korda spinalis, lalu menuju ke organ efektor. Dalam hal ini adalah otot skelet. Hantaran dari motoris ini akan menyebabkan otot berkontraksi, sehingga kaki akan menjauhi paku ataupun yang berbahaya, sehingga kita akan bisa mencegah kerusakan lebih lanjut dari benda berbahaya tersebut. Nah, selain dari refleks, jarak refleks yang tadi sudah saya jelaskan. Ada juga jaras yang naik menuju ke otak. Jadi jaras naik pada anak panah ini nanti akan memberikan informasi kepada otak, sehingga otak akan mendapatkan informasi mengenai ada rasa sakit yang terdapat pada tangkai bawah. Jadi tentang lokasi, intensitas nyeri, dan lain sebagainya. Itu ada jarasnya tersendiri yang nanti menuju ke otak. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa memang fungsi dari sistem syaraf itu adalah mengumpulkan informasi, lalu kemudian mengintegrasikannya dan mendistribusikan informasi tersebut dari proses ini. Sebelum kita memahami apa hubungan sistem saraf dengan sistem reproduksi wanita, kita perlu mengetahui sistem reproduksi pada wanita meliputi apa saja. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, menghasilkan sel telur. Yang kedua ada tuba falopi atau oviduk, tempat berlangsungnya pembuahan. Yang ketiga ada rahim atau uterus, tempat berkembangnya embrio menjadi janin. Kemudian yang terakhir ada vagina, merupakan tempat jalan lahir. Alat kelamin wanita sangat peka terhadap rangsangan yang diberikan oleh lawan jenis. Begitu juga dengan pria. Di dalam alat reproduksi, terdapat miliaran sel saraf yang akan bertugas meneruskan rangsangan-rangsangan yang datang. Selanjutnya, kita langsung ke inti, yaitu membahas tentang hubungan sistem saraf dengan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi dihubungkan oleh saraf yang merupakan cabang dari saraf yang keluar dari tulang belakang dengan koordinasi pada otak. Jika terjadi kelainan pada saraf tersebut, maka akan mengakibatkan gangguan pada sistem reproduksi, misalnya disfungsi ereksi dan gangguan ejakulasi. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Pada pria, rangsangan yang timbul disebut ejakulasi, sedangkan pada wanita disebut ereksi, ejakulasi. Ketika seorang pria telah mencapai tingkat rangsangan yang cukup, ejakulasi pun dimulai. Pada titik itu, di bawah kendali sistem saraf parasimpatik,
air mani yang mengandung sperma dikeluarkan. Sperma yang dikeluarkan melalui uretra disertai dengan irama kontraksi. Kontraksi ritmis ini adalah bagian dari ejakulasi laki-laki, ereksi. Tak jauh berbeda dengan pria. Apa yang akan dirasakan oleh wanita pun sama. Rangsangan yang timbul diatur oleh cerebrum. Kemudian akan ada reaksi pada organ seksual wanita. Organ paling sensitif pada wanita adalah klitoris, atau karena pemijatan dan tipe rangsangan lain pada vulva, vagina, dan daerah perineal lainnya dapat menciptakan sensasi seksual yang disebut ereksi. Jadi, kesimpulannya, sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang, dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Kinerja dari aksi seksual pria tergantung kepada rangsangan yang diberi pada saraf-saraf yang ada. Contohnya, rangsangan pada skrotum yang secara umum dapat mengirim sinyal ke medula yang akan meningkatkan sensasi seksual. Rangsangan seksual setempat pada wanita terjadi kurang lebih sama seperti pria, karena pemijatan dan tipe rangsangan lain pada vulva, vagina, dan daerah perineal lainnya dapat menciptakan sensasi seksual. Dan klitoris sangat peka untuk membangkitkan sensasi seksual. Sekian pembahasan dari hubungan sistem saraf dengan sistem reproduksi pada wanita.